Selamat datang di kisah yang penuh dengan keberanian dan pengorbanan. Cerita ini akan membawa kita ke dalam sebuah medan pertempuran yang sangat berat di pedalaman Papua, tempat di mana 6 prajurit elit TNI dan 9 prajurit lainnya harus menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan ancaman mematikan. Dalam cerita ini, kita akan menyaksikan perjuangan mereka bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menjaga semangat juang yang tak tergoyahkan. Ini adalah cerita fiktif yang terinspirasi dari keberanian dan pengorbanan nyata yang dapat kita ambil hikmahnya. Setiap langkah yang diambil oleh para prajurit ini menggambarkan keteguhan hati yang tak kenal takut, meskipun mereka berada di ujung kehancuran. Sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Anda semua untuk berkomentar tentang apa yang Anda rasakan setelah mengikuti cerita ini. Apakah Anda terinspirasi? Atau mungkin ada hal lain yang membuat Anda terkesan? Jangan lupa untuk like dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Mari kita mulai cerita ini dan menyelami setiap momen penuh ketegangan dan pengorbanan. Hujan rintik menyelimuti langit Papua saat helikopter TNI mendarat perlahan di sebuah landasan darurat di distrik Ndara, wilayah yang dikenal sunyi, keras, dan penuh ancaman tak terlihat. Letnan Satria, komandan muda dari Satuan Matra Merah, melangkah turun pertama. Matanya tajam menatap hutan lebat yang mengelilingi pos terpencil itu. Bersamanya, 20 anggota Batalion Yuda 321 dan 16 prajurit Kopassus ditugaskan untuk memperkuat keamanan di pos Mugi, yang belakangan diteror bayangan hitam tak kasat mata. Perintah datang langsung dari pusat. Terdapat informasi intelijen bahwa kelompok bersenjata separatis mulai memperluas wilayah pengaruh mereka. Beberapa pos telah diretas. Bahkan, warga lokal di kampung sekitar memilih turun gunung atau mengungsi diam-diam. Tapi pos Mugi masih berdiri, dan mereka diminta menjaganya dengan nyawa. Setiba di lokasi, prajurit segera menyebar, memeriksa perbekalan, mengatur perimeter, dan memetakan jalur keluar masuk hutan. Di ruang tak lebih dari 9 meter persegi, Letnan Satria menerima briefing singkat dari komandan pos sebelumnya, Sersan Mayor Dimas. Raut wajahnya gelap. Ia mengatakan bahwa semalam mereka menangkap sinyal radio asing. Suara-suara berbahasa daerah diselingi perintah dalam nada kasar. Mereka bukan gerilyawan biasa, kata Sersan Dimas pelan. Mereka tahu taktik kita. Mereka tahu kapan kita lengah. Hari berganti. Namun di balik tenangnya pagi Papua, firasat buruk makin menguat. Pada malam ketiga, 2 prajurit penjaga menara melapor melihat cahaya merah bergerak cepat di punggung bukit. Saat tim patroli dikirim, mereka hanya menemukan jejak kaki tak beraturan, seolah ada yang sengaja mengacaukan arah. Ketegangan mulai terasa. Radio pos kerap terganggu. Sinyal mendadak hilang tiap pukul 16, dan baru kembali pukul 22. Satria mulai menyadari bahwa musuh sedang mengamati. Tapi dari mana? Dan kapan mereka akan menyerang? Saat tengah malam tiba di malam kelima, suara aneh muncul dari balik pepohonan. Satu letusan kecil menggema, disusul jeritan singkat dari salah satu perimeter. Tapi saat tim bantuan tiba, hanya ada senapan yang tergeletak. Tak ada darah, tak ada tubuh. Letnan Satria menghela napas panjang. Ia menatap langit gelap tanpa bintang. Hatinya berkata sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun perintah tetap perintah. Pos Mugi tidak boleh jatuh. Pagi ke-6 di pos Mugi tampak lebih kelabu dari biasanya. Kabut turun lebih tebal, menyelimuti hutan dan bukit sekitarnya seperti tirai kematian yang perlahan menutup pandangan. Suara burung dan serangga lenyap, seolah alam pun menahan napas menanti sesuatu yang tak bisa dihindari. Letnan Satria memerintahkan seluruh personel siaga penuh. Ia berdiri di depan barak utama, menatap ke arah timur, tempat kabut menggantung seperti lukisan yang rusak. Bersamanya, Serka Rino dari Yuda 321 yang sudah lebih dari 3 tahun bertugas di Papua. Rino menunjukkan lokasi di peta tempat sinyal radio musuh terakhir kali terdeteksi. Mereka menyusun rencana patroli lanjutan. Tapi sesuatu terasa berbeda pagi itu. Sekitar pukul 9.30, terdengar suara letupan dari arah barat. Tim patroli yang baru saja kembali melapor mendengar langkah kaki di balik semak, terlalu banyak untuk ukuran hewan liar. Mereka mengira itu kawanan babi hutan. Tapi ketika satu dari mereka menyalakan suar peringatan, puluhan tembakan otomatis mendadak menghujani pos kecil tempat mereka berdiri. Suara letusan senapan beradu dengan pekik peringatan dari radio HT. Pos Delta, serang! Pos Delta, serang! Tapi sebelum balasan bisa diberikan, komunikasi terputus.
Pos Delta adalah titik pertahanan paling lemah, dijaga oleh 4 personel. Hanya 2 yang berhasil kembali dalam keadaan luka. Sementara itu, dari sisi lain pos, kabut mulai berdenyut seperti gelombang. Dari baliknya, bayangan-bayangan bergerak cepat. Tak jelas jumlah mereka. Mereka menyebar, lalu menghilang. Sebuah ledakan kecil meledak di bagian dapur logistik, disusul kobaran api. Letnan Satria segera memerintahkan semua personel berkumpul di barikade utama. "Kita dikepung," teriaknya. "Tutup semua akses." Namun belum sampai perintah itu menyebar, terdengar teriakan dari bagian belakang pos. 2 prajurit hilang, ditarik masuk ke semak. Hanya senapan dan helm yang tertinggal. Satria mulai menyadari, mereka bukan sedang menghadapi serangan biasa. Mereka sedang disergap oleh musuh yang mengenal hutan lebih baik dari siapapun. Pada pukul 11.45, kabut mulai terangkat. Namun yang terlihat bukan kelegaan, melainkan kehancuran. 4 pos kecil hancur, 7 prajurit terluka, dan 5 tidak diketahui keberadaannya. Darah membekas di batang pohon dan rerumputan. Tidak ada mayat, hanya jejak yang ditinggalkan seolah sengaja untuk menunjukkan kekuatan. Satria menyadari musuh tidak hanya ingin membunuh. Mereka ingin meneror, memecah, dan mengambil satu persatu. Ketika malam menjelang, ketakutan menggantung di udara. Para prajurit tidak berani tidur. Tak ada satupun yang berani bicara soal besok. Karena malam itu, dari radio HT pos yang rusak, terdengar suara asing menyusup masuk. Pelan, berat, dan menantang. "Mereka milik kami sekarang." Malam di pos Mugi berubah menjadi neraka sunyi. Radio utama kehilangan sinyal. HT cadangan pun hanya menangkap desis statis. Tak ada komunikasi ke pusat, tak ada kabar dari tim patroli. Hanya sesekali terdengar suara-suara samar dari radio, bukan dalam bahasa Indonesia, melainkan bahasa lokal yang bercampur bunyi logam dan deru napas. Letnan Satria tetap berjaga. Ia menolak tidur sejak sore, duduk memeluk senapan di ruang koordinasi yang kini berubah jadi markas pertahanan darurat. Di sekelilingnya, belasan prajurit duduk bersila dengan wajah tegang. 2 anggota medis mencoba menenangkan korban luka, tapi tak ada obat yang bisa menyembuhkan rasa takut. Pukul 3 dini hari, pos penjagaan sebelah utara mengirim isyarat cahaya darurat. Sersan Wira, penjaga menara, melihat sosok manusia bergerak zigzag di hutan. Namun ketika disorot dengan teropong malam, sosok itu berdiri kaku, hanya dia menatap ke arah pos. Wajahnya tertutup kain hitam. Ia tak bersenjata, tapi tampak seperti umpan. Wira melaporkan ke Letnan Satria, namun sebelum perintah diberikan, sosok itu menghilang dan kembali muncul di sisi barat pos. "Ini pengepungan psikologis," gumam Serkarino. "Mereka bermain dengan ketakutan kita." Pagi harinya, barulah laporan kehancuran tiba lewat HT gelombang darurat. Operator komunikasi dari pos pusat menyampaikan dengan terbata. Kontak dengan tim bantuan dari distrik Kolawa diputus total. Mereka tidak bisa menjangkau pos Mugi sejak pukul 5. Terakhir terdengar, hanya rekaman suara lelaki dengan nada dingin. "9 milik kami. Kami ajak mereka bicara tentang tanah kami." Satria langsung memerintahkan pengecekan. Daftar personel dihitung ulang. Setelah ditelusuri secara menyeluruh, 9 nama tidak ditemukan dalam laporan barikade, tidak juga di daftar medis. 6 diantaranya adalah anggota Yuda 321, 3 lainnya adalah personel Kopassus. Mereka hilang tanpa jejak. Tak ada suara tembakan. Tak ada jeritan. Hanya lenyap. Dugaan kuat mengarah pada penyanderaan. Tapi siapa pelakunya, berapa jumlah mereka, dan di mana mereka sekarang, tetap misteri. Yang lebih mengerikan, Letnan Satria tahu betul bahwa para penyandera sedang memantau dari kejauhan. Mungkin dari balik pepohonan. Mungkin dari lubang pengintai yang tak terlihat. Sore hari, satu pesan aneh tiba lewat saluran frekuensi lama, biasanya dipakai hanya untuk latihan. Suara itu dalam bahasa Indonesia patah-patah, namun dengan aksen berat. "Jangan cari. Mereka sudah berjalan ke hutan kematian." Tak ada lagi yang bisa dilakukan malam itu selain berdoa dalam diam. Satria mengirim sinyal terakhir ke komando pusat, tapi ia tahu, dalam waktu dekat, bantuan tak akan datang. Awan gelap menggantung di atas pos Mugi. Dan perang yang mereka hadapi bukan sekadar pertempuran senjata. Ini adalah pertarungan melawan ketakutan paling dalam. Pagi ketiga setelah serangan,
Aroma mesiu dan tanah basah masih menggantung di udara. Tim pencari kecil dikirim menyisir sisi timur pos, menyusuri jalur setapak yang menuju lereng lembah. Letnan Satria tak menunggu perintah dari pusat. Ia tahu waktu melawan mereka. Setiap jam yang berlalu, 9 prajurit yang hilang bisa saja semakin jauh dibawa masuk ke jantung rimba yang tak terpetakan. Di garis depan pencarian, Serkarino dan 2 Kopassus menyisir vegetasi rapat. Mereka menemukan bekas tapak kaki, beberapa dalam, menandakan tubuh sedang digiring dalam posisi tertahan. Tak jauh dari sana, serpihan kain loreng robek tertinggal di ranting duri. Dan di atas tanah, setitik darah yang belum kering. Rino meraba tanah itu, lalu mendekatkan ke hidung. Masih baru, bisiknya. Mereka mengikuti jejak darah itu yang mengarah ke arah barat laut. Namun semakin jauh mereka masuk, semakin sunyi hutan terasa. Tak ada suara burung, tak ada serangga, hanya suara napas sendiri yang terasa berat di telinga. Lalu, di antara pepohonan tinggi dan akar menggeliat, terlihat sebatang pohon besar dengan tanda potongan segar, 3 goresan lurus, seperti simbol atau peringatan. Sersan Wisnu, seorang pelacak senior, mendekat dan membaca pola sekitar pohon. Ini bukan penanda biasa, katanya. Ini simbol dari kelompok separatis yang disebut Bintang Hitam. Mereka kejam. Mereka tak tinggalkan mayat. Hanya luka dan ketakutan. Satria menerima laporan dari HT, lalu memerintahkan agar tim pencari tak melanjutkan terlalu dalam. Tapi Rino mendesak. Kita tidak bisa mundur sekarang, Letnan. Mereka di depan kita. Mereka belum terlalu jauh. Setelah diskusi singkat, tim menyusup lebih dalam. Sekitar 400 meter dari titik pohon bertanda, mereka menemukan sesuatu yang mengguncang hati. Sebuah sepatu tempur, lengkap dengan inisial pemilik di dalam lidahnya. Itu milik Pratu Raffi, salah satu dari 9 yang hilang. Tapi yang membuat semua membeku adalah kondisi sepatu itu, penuh bercak darah dan potongan kecil kulit menempel di solnya. Tak ada waktu untuk takut. Mereka menandai lokasi dan bergerak cepat kembali ke pos membawa barang bukti. Saat tiba di pos, suasana tak kalah mencekam. Ternyata sejak siang, pasukan pusat mencoba menghubungi pos Mugi, tapi gagal total. Jaringan komunikasi lumpuh. Dan lebih mengejutkan lagi, drone pengintai yang dikirim dari Wamena untuk memetakan daerah sekitar pos tiba-tiba kehilangan sinyal tepat di atas titik penemuan sepatu itu. Letnan Satria menatap layar monitor kosong. Bukan hanya timnya yang dibutakan. Kini markas pun tak bisa melihat apapun yang terjadi di Mugi. Hutan Papua telah menelan semuanya. Suara, sinyal, dan nyawa. Malam itu, di langit mendung, terdengar suara pelan dari ujung pos belakang. Seorang prajurit penjaga melapor bahwa ia melihat sinar merah kecil berkelip dari balik semak. Bukan dari senter, tapi dari sesuatu yang menyerupai sensor atau kamera. Satria mulai memahami, musuh bukan hanya menyerang. Mereka sedang memantau, mencatat, dan menunggu momen berikutnya untuk menggempur. Langit Papua kembali muram, mendung menggantung tanpa gerimis. Pos Mugi bagaikan pulau terpencil yang ditinggalkan waktu. Tak ada sinyal keluar, tak ada logistik masuk. Semangat para prajurit mulai diuji. Wajah-wajah penuh tekad perlahan tergantikan oleh mata-mata yang menyimpan kecemasan. Di balik tawa palsu saat makan malam, tersimpan bisikan pelan bahwa mereka mungkin tak akan kembali. Letnan Satria memasang garis perimeter tambahan di sisi selatan pos. Ia tahu medan ini seperti cangkang telur, keras di luar, rapuh di dalam. Sekali retak, semua akan hancur. Ia memerintahkan pemasangan ranjau getar dan perangkap kabel baja. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia menyadari musuh yang mereka hadapi bukan gerombolan biasa. Ini adalah sekelompok terlatih, yang tahu cara mengintai tanpa jejak, membunuh tanpa suara, dan menyelinap seperti bayangan malam. Sementara itu, salah satu tim patroli yang kembali dari sisi timur membawa sebuah benda yang mengguncang seluruh pos. Selembar kain putih yang digantung di atas dahan, dengan coretan merah berbentuk bulat mata dengan garis melintang. Itu simbol kelompok separatis Bintang Hitam, yang dikenal sebagai eksekutor ritual. Konon, para korbannya tidak sekadar disandera, tetapi diubah menjadi pesan hidup bagi lawan mereka. Letnan Satria tak mengatakan apapun saat menerima laporan itu. Ia hanya menatap lekat simbol itu, lalu membakar kain tersebut di atas bara api. Tapi satu hal pasti, mereka kini tak lagi diburu. Mereka sedang dikepung oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat malam menjelang, terdengar suara siulan panjang di kejauhan.
diikuti denting logam yang dipukul, seperti gong kecil. Bukan satu, tapi beberapa, dari berbagai arah. Polanya acak, tapi ritmenya teratur. Itu bukan sinyal biasa. Itu adalah kode. Dan yang lebih menakutkan, setiap siulan disambut oleh suara burung hantu yang tiba-tiba muncul serempak. Tidak alami. Tidak normal. Sersan Wisnu mencatat pola itu di map taktis. Setelah 1 jam, ia melihat garis melingkar yang mengepung pos. Mereka menandai wilayah. Kita dalam perangkap ritual, ujarnya pelan. Pukul 23.30, dari kamera pengawas di menara atas, terlihat sesuatu bergerak cepat di semak-semak. Tapi saat lampu sorot diarahkan, hanya tampak bendera kecil dari bambu berdiri di tanah. Di ujungnya, tergantung jari manusia. Masih berdarah. Letnan Satria mengunci ruang koordinasi. Ia mengumpulkan semua perwira di dalam. Ini bukan penyanderaan biasa, katanya lirih. Ini pesan. Semua yang hadir saling menatap. Tak satu pun yang bicara. Mereka tahu, musuh sedang bermain dengan ketakutan. Dan jika mereka bertahan, ini bukan lagi soal taktik militer. Ini soal bertahan dari kehancuran jiwa. Malam semakin larut, tetapi udara di pos Mugi semakin panas, dipenuhi ketegangan yang menyelimuti setiap sudut. Para prajurit yang sebelumnya berlatih untuk menghadapi musuh di medan perang yang penuh peluru, kini menghadapi perang yang jauh lebih mematikan, perang yang menguji mental dan hati mereka. Letnan Satria dan timnya tahu, apa yang mereka hadapi kini bukan hanya ancaman fisik, tapi ancaman dari ketidakpastian yang terus mengintai di setiap langkah mereka. Mereka berada di bawah kekuasaan musuh yang lebih tahu bagaimana cara mengintimidasi, menakut-nakuti, dan membuat mereka bertanya-tanya tentang nasib mereka sendiri. Keheningan malam diwarnai dengan suara ranting patah, suara kaki melangkah dengan hati-hati di balik semak-semak, serta bisikan pelan yang mulai terdengar di dalam hutan sekitar pos. Semua tampaknya memunculkan gambaran yang lebih gelap tentang ancaman yang semakin dekat. Tanda-tanda keberadaan musuh begitu samar namun menakutkan. Serkarino, yang sebelumnya dengan penuh semangat berusaha menyisir setiap titik, kini hanya duduk di sudut pos, mata lelah menatap layar HT yang hanya menampilkan kegagalan komunikasi. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka dikepung oleh lebih dari sekadar pasukan teroris. Mereka sedang dikepung oleh rasa takut yang menggerogoti jiwa. Sersan Wisnu kembali mengecek perimeter, memeriksa setiap ranjau dan perangkap yang sudah mereka pasang. Namun, saat ia menoleh ke arah utara, pandangannya terhenti. Di kejauhan, di balik kabut tipis yang menyelimuti gunung, ia melihat bayangan bergerak. Seperti siluet manusia yang sangat cepat berpindah-pindah, begitu cepat seolah melesat di antara pepohonan. Ia langsung berlari kembali ke pos, melaporkan penemuannya dengan suara terburu-buru. Ada yang bergerak di arah utara. Kita tidak sendirian. Namun, saat tim bergerak menuju posisi yang dilaporkan, semuanya justru terdiam. Tidak ada lagi jejak kaki yang tertinggal di tanah lembab. Tak ada suara sama sekali. Seolah semua yang mereka lihat barusan hanya ilusi yang dihadirkan oleh rasa takut yang sudah menyelimuti. Malam itu, para prajurit hanya bisa duduk dan merenung. Tidak ada lagi perintah yang diberikan. Tidak ada pergerakan lebih lanjut. Semua orang merasakan kehadiran musuh di sekeliling mereka, namun tak seorang pun bisa melihatnya. Mereka tahu, mereka sedang dikepung oleh musuh yang tahu persis bagaimana mengendalikan permainan ketakutan. Pada saat itulah, Letnan Satria menyadari bahwa musuh mereka bukan sekadar kelompok separatis yang beroperasi dengan senjata. Mereka adalah kekuatan yang lebih gelap, lebih licik. Mereka tahu bahwa untuk mengalahkan musuh seperti ini, mereka harus melawan bukan hanya tubuh mereka, tapi juga pikiran dan hati mereka. Tepat saat keheningan hampir menyelimuti seluruh pos, sebuah ledakan kecil mengguncang tanah. Tidak ada yang terluka, namun semuanya bisa merasakannya. Terdengar jelas seperti suara bom yang jatuh di kejauhan. Ledakan itu adalah peringatan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka. Pagi pertama yang sepi tiba di pos Mugi. Udara dingin pagi itu terasa menusuk, seperti menyampaikan pesan bahwa waktu mereka semakin habis. Semua orang diam. Mata mereka saling bertemu, namun tak ada kata-kata yang keluar. Hanya perasaan hampa yang mencekam. Mereka tahu musuh semakin dekat, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Letnan Satria berdiri di depan pos, menatap pegunungan yang tertutup kabut. Dalam benaknya, serangkaian perhitungan dilakukan dengan cepat.
Ia sudah tak bisa lagi berharap pada bantuan eksternal. Komunikasi terputus, medan semakin berbahaya, dan cuaca yang tidak bersahabat membuat mereka semakin terisolasi. Mereka harus bertahan, harus tetap hidup. Namun dengan cara apa? Tidak ada jawaban yang pasti. Kondisi semakin genting, dan perasaan cemas semakin menguasai. Sersan Wisnu mengumpulkan tim patroli terakhir mereka, berusaha menemukan jejak apapun yang bisa membawa mereka keluar dari lingkaran maut ini. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh ke arah hutan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di salah satu sisi hutan, mereka menemukan sebuah kuburan yang baru saja digali. Tidak ada tanda nama. Hanya batu-batu besar yang disusun acak. Tetapi di dekatnya, ada sebuah pesan. Sebuah kain merah yang terikat di atas dahan pohon, dengan simbol yang sangat familiar, simbol bintang hitam. Di bawahnya, tertulis kalimat dalam bahasa yang sulit dimengerti. Namun, mereka tidak perlu waktu lama untuk memahami arti pesan itu. Itu adalah peringatan, bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk seluruh Indonesia. Ledakan sebelumnya hanya sebuah sinyal. Sinyal bahwa serangan besar-besaran sudah di depan mata. Mereka hanya menunggu saat yang tepat. Sersan Wisnu melaporkan temuannya, dan semua anggota tim kembali bersiap-siap. Saat itulah, seketika, sekelompok pria bersenjata muncul dari kegelapan hutan, bergerak dengan sangat terkoordinasi. Mereka telah menyusup ke dalam, menjebak mereka tanpa mereka sadari. Terjadi pertempuran sengit di sekitar pos. Prajurit-prajurit Kopassus dan Kostrad bertempur habis-habisan, berjuang untuk bertahan hidup. Meski begitu, dalam situasi yang sangat sulit itu, mereka tahu, musuh tidak hanya ingin menaklukkan mereka, tapi ingin menghancurkan semangat mereka. Letnan Satria memimpin serangan balasan dengan penuh keberanian, meskipun sadar bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu. Satu persatu, rekan-rekannya jatuh. Tembakan saling bersahutan, dan darah mulai mengalir di tanah yang kering. Namun, dalam kekacauan itu, satu hal yang paling mengerikan adalah tak adanya jejak keberadaan 9 prajurit yang disandera. Mereka menghilang tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Setelah berjam-jam bertempur, akhirnya mereka harus mengakui bahwa mereka berada di ambang kehancuran. Letnan Satria dengan sisa kekuatannya memberikan perintah terakhir, mundur. Namun, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Semua mereka yang gugur, termasuk yang disandera, kini menjadi bagian dari sejarah kelam yang tak akan pernah dilupakan. Pos Mugi akhirnya jatuh, begitu pula harapan untuk bertahan. Namun, pengorbanan mereka tidak akan pernah sia-sia. Kisah ini akan terus dikenang sebagai simbol keberanian, meskipun mereka harus terpisah dari dunia ini lebih dulu. Dari kisah ini, kita bisa belajar tentang keberanian, pengorbanan, dan keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan yang tidak terduga. Terkadang, hidup membawa kita ke dalam situasi yang sangat berat, namun dengan keikhlasan, keberanian, dan kepercayaan kepada takdir Allah, kita bisa melalui segala rintangan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Sebaliknya, mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Quran Surah Al-Baqarah 154. Meskipun dalam cerita ini para prajurit gugur di medan pertempuran, perjuangan mereka tidak sia-sia. Mereka hidup dalam kenangan dan semangat yang tetap menginspirasi kita. Sebagaimana mereka berjuang dengan tulus, kita pun diajarkan untuk selalu berbuat baik dan menjaga keikhlasan dalam setiap langkah hidup kita. Pernyataan fiktif. Perlu dicatat bahwa cerita ini adalah fiktif. Meskipun dibuat seolah nyata, tujuannya adalah untuk memberikan hikmah dan pembelajaran bagi kita semua. Cerita ini bukanlah kejadian yang benar-benar terjadi, namun diharapkan dapat memberikan inspirasi dan pemahaman tentang ketabahan dan perjuangan.